Selamat pagi keluarga Allah di seluruh dunia. Saya memberkati Anda JP Greer dari Sentinel for Christ dengan sebuah pesan mini untuk hari ini. Pesan hari ini adalah tentang kediaman Roh Kudus di dalam diri kita. Saya rasa banyak dari kita yang akan diberkati saat kita menuangkannya. Saya sangat senang membagikan hal ini. Ini adalah jalan yang telah saya tempuh sendiri. Selama beberapa minggu terakhir, kami telah merilis penjangkauan melalui internet. Ada banyak sekali tanggapan yang luar biasa. Tetapi saya juga menerima banyak doa di mana orang-orang mengindikasikan bahwa mereka ingin didoakan untuk hal-hal tertentu. Dan setelah Anda mendengar cukup banyak, Anda mulai melihat sebuah pola. Anda mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang Anda katakan kepada orang-orang yang sama berulang kali. Dan mengenai hal ini, isu masalah Roh Kudus, telah care diverse things ring made you. Jadi hari ini saya ingin membahas tentang kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Banyak dari kita pergi ke gereja, diselamatkan, dan fokus belajar kita hanya pada firman Tuhan. Kita jarang mendengar tentang Roh Kudus. Siapa sebenarnya Roh Kudus? Kita sering melihat Roh Kudus sebagai kekuatan, padahal bukan. Roh Kudus adalah pribadi, bagian dari Tritunggal Allah, yang berdiri sendiri dan layak disembah. Jadi kita akan membahas sedikit tentang itu hari ini. Saya harap kita tidak terlalu rumit. Maksud saya adalah untuk memberkati Anda. Akhir-akhir ini kami menerima banyak permintaan doa terkait hal-hal ini. Orang-orang ingin doa untuk mengatasi dosa dalam hidup mereka. Mereka merasa tidak bisa menghentikannya. Banyak yang mengalami kecemasan atau depresi berkepanjangan. Segalanya tidak berjalan baik tanpa sukacita. Alkitab memberitahu kita bahwa dalam hidup kita harus ada kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita melalui Roh Kudus. Sebagai orang Kristen, kita seharusnya memiliki bentuk sukacita tertentu. Namun, banyak juga orang Kristen yang meminta doa agar memiliki pelayanan yang efektif karena mereka belum pernah merasakannya. Mereka sadar ada sesuatu yang kurang. Mereka telah membaca Alkitab dan memahami siapa mereka seharusnya. Ketika Markus 16 berkata, "Inilah tanda-tanda yang akan mengikuti orang-orang yang mengikut aku. Mereka akan menumpangkan tangan pada orang sakit dan mereka sembuh. Mereka mengusir setan, membangkitkan orang mati." Mereka percaya pada Yesus bahwa itu harus terjadi, tetapi sering tidak. Ada banyak faktor terkait pemahaman kita sebagai pengikut Yesus tentang Roh Kudus. Jadi, kita tidak punya doktrin besar tentang Roh Kudus. Apa yang akan kita lakukan hari ini adalah kita akan memasuki sebuah titik masuk yang saya yakini akan memberikan berkat kepada Anda. Sekarang, pada satu sisi dari kontinum di sini, dalam hal evangelisme dan kekristenan, terdapat kepercayaan bahwa ketika kita diselamatkan, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus, dan kita menerima semuanya sekaligus. Tentu saja saya menyederhanakan konsep ini. Baiklah. Namun, tidak banyak pengajaran dan pemahaman mengenai Roh Kudus setelah itu. Di sisi spektrum lain ada ajaran karismatik atau Pentakosta tentang Roh Kudus yang sangat menekankan pentingnya Roh Kudus. Ajaran ini sering membahas pengalaman dengan Roh Kudus, karunia rohani, mendengar suara Roh Kudus, serta bergerak dalam Roh Kudus. Saya tidak akan membahas dua ekstrem ini karena saya percaya kebenaran Injil ada di tengah. Saya akan memulai dari titik masuk karena setiap simirjanam terpewa radio baitan before. En dat abas percaya voor getjan atau dat. Of we per earth yakin posmore berdoa sedin to worship. In the state of forth. Bagaimanapun saya ingin membacakan dari Yesus karena dia adalah otoritas atas Roh Kudus. Inilah yang dia katakan kepada murid-muridnya saat perjamuan terakhir dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 19-11. Yesus akan pergi. Saya ingin mengatur adegan itu. Dia akan disalibkan kan? Dan dia memberitahu murid-muridnya yang ketakutan karena dia mengatakan akan disalibkan. Hei, Anda tidak akan ditinggalkan sendirian. Inilah yang dikatakan oleh Yesus dalam Yohanes 14, 16-17. Aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, agar ia dapat menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh Kudus, bukan hanya sementara waktu. Dialah Roh kebenaran yang tidak dapat diterima oleh dunia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia. Yesus menyertai namamu, dan dia membain boksoto Yesus dalam ini, Roh Kudus. Mari kita bahas beberapa hal terlebih dahulu. Yesus membedakan dunia dari murid-muridnya. Oke? Jadi,
Dunia dan orang-orang yang tidak mengikuti Yesus tidak punya Roh Kudus. Anda harus diselamatkan untuk memiliki Roh Kudus. Itu berarti Anda harus menyerahkan hidup Anda kepada Yesus dengan sukarela dan berserah kepadanya untuk memiliki Roh Kudus. Itu hal pertama yang menonjol. Hal kedua, Yesus mengatakan bahwa Dia memberikan Roh Kudus, dan bahwa Roh Kudus akan menyertai kita dan air ringi. Dan itulah bagian dari diri kita yang ingin saya bahas hari ini, karena banyak yang meminta doa, dan saya telah menjawabnya beberapa minggu terakhir di halaman Facebook. Saya melihat banyak hal yang mereka kejar menunjukkan kurangnya Roh Kudus dalam hidup mereka. Yesus berkata, jika kita percaya, kita punya Roh Kudus. Jadi jika Yesus berkata kita semua orang percaya, mengapa banyak dari kita menghadapi masalah seperti tidak menang atas dosa, depresi berkepanjangan, ketidakefektifan pelayanan, atau gagal bertumbuh dalam iman? Pertanyaan ini penting direnungkan karena mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari dan kedekatan dengan Tuhan. Banyak dari ini terkait kesalahpahaman tentang Roh Kudus. Jika Anda memahami dan menjalin hubungan mendalam dengan Roh Kudus, banyak masalah tadi tidak akan besar. Kita tidak perlu pembebasan dari setan yang masuk ke kehidupan seseorang. Dengan pemahaman benar, ini bisa dihindari. Tidak akan ada kekurangan pertumbuhan, karena bagian relasional dari hidup dengan Roh Kudus akan membawa seorang Kristen kepada pertumbuhan. Sekarang selama beberapa menit saya ingin berbicara tentang betapa pentingnya memahami masalah hubungan ini. Karena Yesus adalah Allah yang relasional dan Allah Bapa menyediakan dirinya bagi kita melalui relasi. Sekarang, banyak dari kita menjadi Kristen Trungkuornal Injil. Kita menerimanya sebagai kabar baik dan Roh Kudus menyatakan peristiwa ini. Jadi kita langsung menerima. Namun yang terjadi pada banyak dari kita, baiklah, adalah bahwa kita masih memiliki pengetahuan yang didasarkan pada iman kita. Maksud saya, kita belajar, kita membaca Alkitab kita, baiklah, dan kita memasukkan sesuatu ke dalam diri kita. Kita mencoba untuk menambahkan iman seperti belajar matematika atau sejarah, dan kita merasa lelah. Mengapa? Karena itu tidak berhubungan. Yesus tidak mengatakan bahwa Ia akan menuangkan pengetahuan ke dalam diri kita. Itu bukan fokus utamanya. Di Yohanes pasal 16, ketika Yesus bersiap meninggalkan dunia, Ia menjelaskan bahwa Ia akan mencurahkan Roh Kudus ke dalam diri kita. Menariknya, melalui kehadiran Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita, dalam ayat 25 dari pasal tersebut, Yesus memberitahu kita bahwa Roh Kudus akan mengingatkan kita tentang semua yang telah Ia ajarkan. Kemudian di Yohanes pasal 16, saat Yesus masih di sini, Ia menjelaskan lebih lanjut tentang pelayanan Roh Kudus yang mendengar dari Allah Bapa dan kemudian menyampaikannya kepada kita. Itu adalah hubungan manusiawi, itu bersifat relasional. Oke? Saat kita diselamatkan, penting diingat bahwa ketika transaksi ilahi terjadi, kita mendapatkan warisan dengan Allah yang disebutkan dalam Efesus pasal 1 ayat 14. Oke? Kita dimeteraikan, dijaga oleh Roh Kudus, sebagai bukti warisan kita, keselamatan kita kekal. Kita menerima karunia Roh Kudus, dan karunia itu adalah keintiman relasional Allah kepada kita untuk melakukan sesuatu dengannya. Wah, itu dia di sana. Itu dia wahyunya. Allah memberikan Roh Kudusnya kepada kita, dan kemudian kita memutuskan apa yang terjadi dengan Roh Kudus di dalam diri kita. Anda melihat Roh Kudus tinggal dan hidup di dalam kita. Itulah yang Yesus katakan dalam Yohanes pasal 14. Tergantung kita untuk memupuk hubungan itu. Tahukah Anda bahwa salah satu hal pentingnya hubungan pernikahan antara pria dan wanita di bumi, yang Allah tampilkan sebagai cerminan gereja, adalah bahwa agar pernikahan berjalan baik, dua orang harus saling berhubungan. Dan dua orang pada akhirnya untuk menghasilkan anak-anak, untuk menghasilkan kehidupan, untuk menghasilkan warisan yang berkelanjutan. Perlu bersatu dalam persatuan keintiman seksual manusia yang melintasi dunia roh yang sebenarnya juga. Itulah mengapa pernikahan dijadikan sebagai cermin bagaimana Tuhan ingin memiliki hubungan dengan kita. Dan seperti halnya pernikahan, Roh Kudus juga perlu dikembangkan. Tetapi inilah perbedaannya. Roh Kudus bukanlah pasangan yang buruk. Dia tidak akan mengecewakan kita. Roh Kudus adalah pasangan yang sempurna. Jadi sebagai orang Kristen, Anda memiliki kediaman Roh Kudus dalam hidup Anda ketika Anda diselamatkan. Sangat penting bahwa ketika Anda mempelajari firman,
Pada saat yang sama Anda meminta Roh Kudus yang tinggal di dalam diri Anda untuk berbicara kepada pikiran Anda dan hati manusiawi Anda tentang hal-hal yang Anda pelajari. Begitulah cara membangun hubungan dengan Roh Kudus. Anda tahu, kekristenan adalah tentang berjalan dalam Roh. Galatia, bukan? Semuanya tentang Galatia pasal 5 dan karunia Roh. Itu terjadi, oke? Semua terjadi saat kita berhubungan dengan Roh. Karunia itu tidak melekat pada kita seperti kekuatan sihir hanya karena kita mengatakan dipenuhi Roh. Bahkan, mungkin kita merasa dipenuhi Roh, namun berjalan dalam Roh berbeda. Kita tidak menginginkan hal itu. Kita ingin berjalan dalam hubungan dengan Yesus yang hidup di dalam kita. Bagaimana kita tahu bahwa Roh Kudus bersifat relasional? Inilah alasannya. Perjanjian Baru menyatakan di 2 tempat bahwa Roh Kudus adalah Roh Yesus. Itulah mengapa Yesus berkata kepada murid-murid, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu." Dia juga menyampaikan hal itu kepada mereka. Dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 11 dikatakan bahwa Roh Kudus Yesus melarang perjalanan misionaris kedua ke Asia. Dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 11 tertulis bahwa Tuhan yang berarti Yesus disebut sebagai Kyrios. Roh Kudus adalah roh. Jadi Yesus melampaui pemahaman kita karena Dia adalah Allah Tritunggal yang hadir dalam diri kita melalui Roh Kudus. Ini sangat pribadi, dan saya tahu beberapa dari Anda mendengarkan ini sekarang, bahwa ini akan membawa Yesus dari jauh di luar sana ke tempat yang seharusnya di dalam diri Anda. Jadi, apa yang saya ingin Anda lakukan adalah untuk dapat mengambil kebenaran ini dan memulai hari Anda mulai sekarang dengan mengingatkan diri Anda sendiri sebagai seorang Kristen bahwa Roh Kudus berdiam di dalam diri Anda secara pribadi. Dan saya beritahu, semuanya akan berubah signifikan. Anda akan lebih jelas mendengar Tuhan tentang tujuan hidup Anda. Anda akan memiliki kuasa yang sebelumnya tidak ada, karena keintiman dengan Roh Kudus membangun hubungan kuat dalam diri Anda. Sehingga hal-hal yang biasanya mengalihkan perhatian dari kedagingan tidak lagi mengganggu. Oke? Tidak akan. Jadi saya memberkati kalian. Saya ingin kalian mengingat Roh Kudus melalui firman Yesus yang tinggal di dalam diri kita. Jadi mari kita mulai setiap hari dengan memastikan bahwa kita mengingatkan diri kita sendiri bahwa apapun yang kita lakukan, Roh Kuduslah yang menyertai kita secara relasional. Kita tidak pernah ditinggalkan sendirian. Ini adalah hubungan. Hubungan saya dengan Yesus bersifat relasional. Pengetahuan adalah yang kedua. Dan jika kita melakukannya, dunia akan melihat sesuatu dalam diri kita yang tak terbantahkan. JP Greer di sini, Sentinel untuk Kristus. Tuhan memberkati kalian saat kita memasuki musim gugur ini. Yesus adalah Raja, bukan COVID-19.